الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, sekalian santri yang hadir pada malam yang penuh kebahagiaan dan kemuliaan pada malam hari ini. Barusan sama-sama kita perhatikan, kita simak bersama-sama firman Allah surat An-Nazi'at ayat 40, 41 dan surat Yusuf ayat 53. Sesungguhnya apa yang dimaksud Allah di sini, Allah menggambarkan ya kepada kita semua bahwa hawa nafsu itu sesuatu yang dapat mencelakakan kita jika kita tidak bisa mengendalikannya. Ini disampaikan di An-Nazi'at 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa lahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Bagi yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, keinginannya yang berlebihan kepada urusan dunia. Perhatikan wahai anakku, yang dimaksud Allah berlebihan dalam urusan dunia itu menghina apa yang telah Allah perintahkan. Syariat yang telah Allah perintahkan kepada kita itu tidak dijalankan dengan benar. Ya, bukan surat As-Saffat ayat 12 sampai 22. Sana gamblang Allah ceritakan bagaimana kedustaan orang-orang terdahulu. Ya, mereka mendustakan Al-Qur'anul Karim, tidak mau mempercayainya. Ya. Ini dinamakan menggelorakan hawa nafsunya dia sendiri, kehidupan dunianya sendiri. Lupa akan perintah-perintah Allah. Perhatikan As-Saffat ayat 12 sampai 22. A'udzu minasyaitonir rajim. Bal ajibta wa yaskharun. Bahkan engkau Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka dan mereka selalu menghinamu. Wa idza dzukiru la yadhkurun. Apabila diberi peringatan mereka tidak mengingat atau mengindahkannya.
Apabila diberikan peringatan, mereka tidak mengingat dan tidak mengindahkannya. Ingat ini ya. Sifat-sifat orang terdahulu, orang kafir pada masa terdahulu, khususnya kaum Ad, kaum Tsamud, Tubba, kaum Nabi Nuh, ya, adalah orang-orang yang jika diberikan peringatan, ya, mereka tidak mau mengingat peringatan itu dan tidak mau menjalankan, wahai anakku. Ya, ini masalah. Sehingga apa? Dicap oleh Allah mereka orang yang menentang dan ingkar. Wa idza ra'au ayatan yastaskhirun. Apabila melihat suatu tanda kebesaran Allah atau kebenaran Nabi Muhammad SAW, mereka sangat menghina. Ya. Tidak menganggap itu perintah Allah, tidak menganggap itu risalah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dianggap itu sesuatu yang rendah. Ya, daripada mereka, karena mereka merasa mereka lebih punya kuasa. Ya, lebih punya keberadaan yang baik, lebih punya harta yang banyak, lebih punya kedudukan yang kuat. Ya. Wa qalu in hada illa sihrun mubin. Mereka berkata ini tidak lain adalah sihir yang nyata. Padahal firman Allah jelas. Mereka baca Quran, ya, menelaah apa yang disampaikan oleh Al-Quran oleh Nabi SAW. Yang terjadi apa? Mereka ingkar. Padahal mereka yakin bahwa ada yang menciptakan langit dan bumi. Ada yang menciptakan manusia, ada yang menciptakan jin, ada yang menciptakan tumbuh-tumbuhan. Mereka bisa menerima dengan akal mereka. Mereka bisa menerima, tapi mereka tidak mau berpikir untuk itu, gitu ya. Menolak untuk berpikir itu, gitu loh. Tidak mau. Ya, cenderung pada kesesatan. Aida mitna wa kunna turaba wa idaman a inna lamab'utsun. Apabila kami telah mati lalu menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar akan dibangkitkan? Timbul keraguan. Orang terdahulu banyak ragu tentang kebenaran. Ya, kita duduk di sini dengan Al-Qur'an, kita baca Quran, kita merasakan nikmat dalam membacanya. Kita merasa punya ketenangan dalam membacanya. Ya, kita merasa Allah berikan rahmat kepada kita. Kemudian kita masih ragu dengan karunia Allah, dengan rizki Allah, dengan balasan Allah. Nah, ini bisa membuat kita menjadi orang-orang yang lalai. Sedikit demi sedikit, syaitan tuh membawa orang-orang beriman tuh jauh daripada apa? Jauh daripada istiqomah. Bukan supaya mengajak untuk maksiat pada Allah, kadang-kadang tidak. Karena terkadang kita tahu bahwa minuman keras itu haram. Kita tahu berbuat kezina itu haram. Kita tahu berbuat aniaya, kemungkaran, kezoliman itu haram. Tapi kita tidak merasa kaget, tidak merasa heran. Ya, kalau teman kita, saudara kita, bahkan kita sendiri tidak istiqomah, pelan-pelan menjauh daripada majelis ta'lim. Nah, ini kita biasa saja. Padahal itu adalah bisikan mereka untuk apa? Supaya timbul keraguan. Ya. Awa aba'unal awwalun. Apakah nenek moyang kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula? Ya. Kul na'am wa antum dakhirun. Katakan Nabi Muhammad SAW, ya kamu akan dibangkitkan dan kamu akan terhina. Fa inna mahya jazratu wahidatun fa idahum yanzurun. Sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan, tiupan sangkakala kedua, maka seketika itu mereka bangun dari kematiannya, melihat apa yang terjadi. Ya, ini mutasyabihat. Cuman Allah yang mutasyabihat. Tapi kita diperintahkan untuk mengimaninya, diperintahkan untuk meyakininya, wahai anakku. Ya. Wa qalu ya wailana hada yaumuddin. Mereka berkata, alangkah celaka kami. Hanya inilah hari pembalasan itu. Hada yaumul faslil ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari keputusan yang dahulu selalu kamu dustakan. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Lalu diperintahkan kepada para malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah. Punya keyakinan lain selain dari apa yang telah Allah perintahkan kepada manusia. Loh, ini barang gampang loh, barang mudah untuk difahami.
Ya, kenapa Al-Fakir selalu mengingatkan kita untuk selalu ingat kepada Allah, untuk selalu hati-hati wara', ya, dalam menjaga perintah Allah dan bahkan menjauhi larangan Allah. Hati-hati, ya. Jauhnya kita dengan majelis ta'lim kita, jauhnya kita dengan guru kita, jauhnya kita dengan orang beriman, itu adalah awal daripada apa? Kita melakukan dosa-dosa. Ya. Karena bila kita hadir di majelis ta'lim, maka kita akan diberikan pemahaman. Kita akan digiring terus dengan rahmat Allah. Kita akan dijaga terus oleh kebaikan-kebaikan, hasanah-hasanah Allah Subhanahu wa taala dijaga kita. Ya. Begitu kita pergi keluar daripada rahmat ini, dari tempat yang dimuliakan ini, maka berkurang sedikit demi sedikit. Mereka akan mempermainkan kita. Ya, maka di An-Nisa ayat 135 Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lin-nail walau 'ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu. Ya. Kemudian iyyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jika dia yang diberatkan dalam kesaksian kaya atau miskin, Allah lebih banyak tahu kemaslahatan keduanya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang daripada kebenaran. Ingat bahwa hawa nafsu membawa kita supaya jauh daripada kebenaran. Hawa nafsu membawa kita supaya kita hubud dunia, cinta dunia, dan takut akan kematian. Musuh kita sebenarnya apa? Takut akan kematian. Dan syaitan menakut-nakuti supaya kita takut pada kematian. Wahai anakku dimuliakan Allah, begitu kita takut dengan kematian, maka kita akan dimunculkan cinta dunia yang berlebih-lebihan, tulul amal, panjang angan-angan. Sadarkah kita? Sadarkah kita seperti itu? Misal YouTube, TikTok, bahwa sesungguhnya kita ini digiring oleh mereka, para syaitan atau orang-orang di sekitar kita yang tidak beriman kepada Allah, untuk apa? Memperkuat, memperkokoh hawa nafsu, bukan memperkokoh keimanan kepada Allah. Ya. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Menjadi saksi ini apa sih? Melaksanakan perintah Allah dan tahu itu benar, kemudian menyampaikan yang hak, itu menjadi saksi. Bukan menambah atau mengurang, menyampaikan yang benar sesuai yang dirasakan. Ya. Kalau itu salah, salah. Kalau itu benar-benar. Untuk hak-hak, batil-batil. Itu sudah ditera di dalam Al-Quran. Jelas disampaikan dalam firman Allah. Ya. Kemudian di An-Nisa 143. Ya. Diperkokoh oleh Allah dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mudabdabina baina dalik. Mereka orang munafik dalam keadaan ragu antara yang demikian itu iman atau kafir. Mudabdabina baina dalik, la ilaha haula'i wa la ilaha ula'i. Ya, mereka orang munafik dalam keadaan ragu antara yang demikian iman atau kafir, ya termasuk golongan orang beriman ini dan tidak pula golongan kafir itu. Keraguan tadi kembali, ya. Keraguan yang dimunculkan oleh syaitan untuk apa? Supaya jauh daripada kebenaran, supaya mempertukarkan hawa nafsu. Orang-orang yang mempertukarkan hawa nafsu adalah orang yang ragu dalam kehidupannya, selalu ragu dalam melangkah, selalu ragu dalam memilih jalan. Walaupun sudah tahu ini benar, ini salah, enggak dah, enggak enak, keuntungannya kecil, keuntungannya sedikit, jadi untung yang besar aja dengan caranya maksiat kepada Allah, ya, berbuat kekejian. Padahal itu dilarang oleh Allah. Kadang kita tahu, kita lampaui saja dengan alasan kita perlu.
Kalau tidak seperti ini kapan? Siapa yang akan memberikan kita bantuan? Omongan itu betul keluar dari kita. Siapa yang peduli dengan kita? Kalau tidak pinjam rentenir, siapa yang peduli dengan kita? Gak ada yang peduli pada kita. Itu keraguan, itu menafikan firman Allah. Kalau tidak menipu orang, tidak menzalimi orang lain, tidak mengambil hak orang lain, terus kapan kita akan kaya? Hal yang seperti ini, wahai anakku yang dimuliakan Allah, ini keadaan yang sangat kritis dalam kehidupan kita. Ya. Wa may yudlillahu falan tajida lahu sabila. Ya. Siapa yang disesatkan, dibiarkan sesat oleh Allah karena tidak mengikuti tuntunannya dan memilih kesesatan, ya, ini orang yang disesatkan. Kenapa? Karena sudah tidak mau ngikutin Allah. Dapat hidayah. Orang banyak dapat hidayah, siap orang dapat hidayah, tapi tidak mau ngikutin hidayah itu. Hidayah ini kebaikan. Tidak mau ngikutin. Ya. Maka orang itu dibiarkan tersesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak akan menemukan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Nah, ini masuk karena apa? Kemunafikan. Orang munafik akan sulit mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dijelaskan gamblang lagi di Al-Maidah 48. Buka Al-Maidah 48. Sini Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Mengikuti hawa nafsu dengan membiarkan kebenaran yang datang kepadamu. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran ini tuntunan supaya kita apa? Tidak mempertukarkan hawa nafsu. Bukan berarti semua tidak boleh. Enggak. Ya, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya, jangan dijadikan itu sebagai KPKP enggak oleh. Semua tidak boleh. Jangan. Enggak seperti itu. Ada yang dibolehkan oleh Allah, ada juga yang tidak diperbolehkan. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ya, seandainya Allah menghendaki dia menjadikanmu satu umat saja, tapi Allah hendak mengujimu dengan karunia yang telah diberikan atau dianugerahkan kepadamu. Allah berkenan dijadikan satu saja kita ini. Mudah bagi Allah. Tapi ini Allah ingin tahu sampai di mana kita menerima karunia Allah itu, Al-Quran ini. Sampai di mana kita menjalankan perintah Allah SWT. Sampai di mana kita menjauhi larangannya. Sampai di mana kita mensyiarkan, mengajak orang lain, membawa mereka ke jalan yang lurus. Ya, itu wujud kasih sayang. Ya, tidak ada mahabbah, tidak akan ada. Ya, Allah begitu cinta, begitu besar mahabbah Allah kepada hamba. Sudah diberikan nikmat kebaikan. Ya, dengan mahabbah hamba akan mudah mencapai Allah. Hamba akan mudah mendekati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Kemudian di Al-A'raf 76 Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
ya, yang merupakan pamungkas daripada pembahasan kita pada malam hari ini. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Seandainya kami mengendaki, saya kami tinggikan derajatnya dengan ayat itu, tapi dia cenderung kepada dunia dan menjadikan hawa nafsunya dan mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsu ini kebiasaan daripada orang-orang beriman. Nah, sudah tahu bahwa hawa nafsu ini mencengkeramnya, menjauhkan dia daripada Allah, tetap diikuti, ya. Maksudnya seperti itu. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Maka perumpamaannya seperti anjing, ya kamu menghalaunya maka ia menjulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. In tahmil alaihi yalhath au tatruhu yalhath. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Orang yang ingkar kepada Allah, orang yang mendustakan firman-firman Allah adalah orang-orang yang seperti binatang buas yang namanya anjing. Ya, diberitahu tidak akan mau memahaminya. Dibiarkan tetap aja malah seperti itu. Tidak ada perubahan sama sekali dalam kehidupan mereka. Ya, anjing ini rendah. Diberikan itu kan rendah. Ya. Menunjukkan lidahnya baca apa? Menghina. Ya, orang yang ingkar kepada Allah itu menghina daripada firman-firman Allah, tidak mau mengikuti kebenaran. Ya, selalu berbuat sesuatu yang buruk dan menjalankan perbuatan syaitan. Karena dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada perilaku orang-orang kafir dan diberikan oleh Allah kemudahan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi contoh yang baik, ya, bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Usikum nasibakullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmati kami, ya Allah. Berikan kebaikan kepada kami, ya Allah. Berikanlah keutamaan kami ruku dan sujud, ya Allah. Mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada perilaku syaitan laknatullah. Berikanlah kepada kami keutamaan orang-orang terdahulu, ya Allah. Keutamaan takwa, ikhlas, qanaah, sabar. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kepada kami keberkahan rezeki, ya Allah. Jauhkan kami dari sesuatu yang diharamkan oleh-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkan orang tua kami, ya Allah. Maafkan istri kami, maafkan suami kami. Ampuni keturunan kami, ya Allah. Tetapkanlah kami sebagai orang-orang yang bertakwa kepadamu. Orang yang mendekatkan diri kepadamu, ya Allah, untuk menggapai keridhaan-Mu fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.